Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi kita melalui Renungan Kalimbong Boba Jemaat Landraki Biringkanaya, edisi Kamis 28 Oktober 2021. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dan hikmat kepada Allah Roh Kudus untuk menuntun kita ketika kita membaca firman-Nya dan juga kita dimampukan untuk memberlakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini di mana kami akan belajar di sekitar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyentuh hati kami dan menggerakkan kami untuk menjadi pelaku dari pesan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 27 sampai 31 demikian. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Benar karena iman. Itulah tema kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, siapa yang disebut orang benar? Pandangan manusia secara umum adalah bahwa orang-orang yang hidup sehari-harinya dekat dengan kehidupan agama dan mempraktikkan ritual dan ajaran agama serta tampak dalam perhidupnya adalah orang benar. Tentu orang yang hidup dalam ritual agama, ibadah, dapat menjadi tanda yang mencirikan orang benar. Namun hal-hal itu bukanlah jaminan pasti bahwa mereka adalah sungguh-sungguh orang benar. Isi surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai 33 memberi keterangan tentang jemaat di Roma yang masih ada dalam keyakinan bahwa orang benar dijaminkan dengan menaati hukum Taurat. Paulus meluruskan pandangan itu dan dengan tegas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun dalam kolong langit ini yang benar, dan orang dibenarkan hanya oleh satu jalan, yaitu kasih karunia yang dianugerahkan dengan cuma-cuma. Dan hal itu telah nyata melalui penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi, hanya satu jalan untuk menjadi orang benar, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Dan orang yang beriman kepada Kristus secara benar pastilah mengetahui untuk berbuat baik dan dapat memperlihatkannya dalam berbagai bentuk kehidupan secara benar sesuai ajaran Kristus Sang Juru Selamat. Menjadi sebuah sukacita bagi kita yang mendapat anugerah pembenaran itu, sehingga kita pantas bermegah sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Satu-satunya yang harus menjadi alasan kita untuk bermegah adalah karena merespons dengan iman kasih karunia yang telah dianugerahkan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hanya karena anugerah-Mu kami diselamatkan, diampuni, dan boleh hidup dalam manusia yang baru yang memperoleh kehidupan yang kekal. Engkau telah menjaminkan keselamatan bagi kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan karena itu ya Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepadamu. Biarkanlah dan mampukanlah kami seluruh kehidupan kami ini menjadi cerminan, bahkan gambaran
bahwa kami ini adalah orang yang telah menerima keselamatan, yang telah dibenarkan hanya karena kasih karunia Allah yang seharusnya kami menyatakannya dalam kehidupan kami setiap saat yang sungguh beriman kepada Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami berani menolak setiap hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami boleh mengalami kuasa Tuhan yang membuat kami bertahan dalam iman dan percaya kami sampai akhir hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan sertailah kami di sepanjang hari ini. Biarlah anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Biarlah belas kasih Tuhan senantiasa menuntun, mengarahkan hidup kami, agar kami pun senantiasa memberi buah di tengah-tengah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.